Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to English class by Mrs. Idayanti, Antiday 47. Okay, now we are going to discuss about song for grade 10 and 11. Okay, friends, here are what we are going to discuss. Number 1, definition of song. Number 2, social functions of song. Number 3, generic structure of song. Number 4, language feature of song. Definitions of song. Songs are aimed at entertaining the listeners. Song itu punya tujuan utamanya adalah menghibur para pendengarnya. However, they are also the artist's medium for expressing their feelings. Tapi bisa juga sebagai media untuk mengungkapkan perasaan pencipta lagunya atau penyanyinya. Sometimes morals are hidden in the lyric. Tapi bisa juga pesan moral itu tersembunyi di dalam lirik. Nah, di sini ada kata artis. Nah, artis di sini yang dimaksud adalah seniman, bisa penciptanya atau penyanyinya. Okay, now look at social functions of songs. Social functions of songs are to entertain listeners, yaitu fungsi sosial dari song adalah menghibur para pendengarnya. And then, to express the deepest feelings such as sadness, happiness, or the singer. Nah, kemudian mengungkapkan perasaan yang terdalam seperti sedih, bahagia dari penyanyinya. Kemudian, to express disagreement, disapproval, motivation, and opposition. Nah, di sini yang dimaksud adalah bisa mengungkapkan ketidaksetujuan. Ya, ketidaksetujuan, kemudian motivasi dan pertentangan. And then, to express love for his or her country, mengungkapkan cinta kepada tanah airnya. Nah, bisa contohnya seperti lagu Coklat tentang bendera gitu ya. Kalau yang nomor 3 tadi mengungkapkan tidak setujuan, biasanya ya seperti lagu Iwan Fals gitu ya. Nah, kemudian yang nomor 5, to honor someone, untuk menghormati seseorang. Kemudian, as a soundtrack, to strengthen the theme of a movie, an advertisement, etc. Jadi, sebagai soundtrack untuk memperkuat tema dari film dan iklan. Ya, misalnya kita tahu ada lagu yang judulnya Let It Go. Nah, itu kita ingatnya soundtrack film Frozen misalnya, seperti itu. Kemudian lagu apa lagi? Jadi kita mengingatnya dari soundtrack filmnya. Kemudian, to lift people's mood into an event such as a wedding party, a birthday celebration, a funeral, etc. Nah, ini bisa menunjukkan mood seseorang terhadap sesuatu, misalnya seperti pesta pernikahan. Ya, ada kan lagu yang tentang pesta pernikahan. Nah, kita ingat, oh lagu ini biasanya ada di pesta pernikahan gitu. Kemudian kayak birthday celebration, happy birthday. Nah, itu kan ada di hari ulang tahun gitu. Dan a funeral, yaitu kematian ya. Oh, berarti ini biasanya musik ini nih ada di kematian misalnya seperti itu. Oke. Okay, let's see generic structure of song. First, intro. Intro, which is the beginning of the song, usually the singer's voice has not been heard here, only the instrument. Intro yang mana merupakan awal dari lagu. Biasanya suara penyanyi tidak terdengar di sini, hanya instrumen saja. Next,
verse or stanza. Verse or stanza is the introductory part of the chorus. Verse or stanza itu merupakan awal dari perkenalan ke chorus. And then refrain. Refrain switching from verse to chorus. Refrain ini adalah perubahan dari verse ke chorus. And then the chorus. The chorus is the core part. Is usually the easiest to remember. The chorus itu adalah bagian inti, biasanya yang paling mudah diingat. And then bridge. Bridge connecting the chorus to the next chorus or to the coda. Nah, pada saat bridge di sini menghubungkan dari chorus ke chorus berikutnya atau ke coda. And then coda. What is coda? Coda is the closing song. Coda itu adalah bagian penutup dari lagu. Struktur tersebut tidak bersifat kaku ya. Jadi tidak semua lagu memiliki struktur yang tersusun seperti itu. Tapi setiap lagu secara umum pasti memiliki verse, chorus, dan bridge. Oke? Okay, friends. Now look at language feature of song. First, imagery. What is imagery? Imagery is used to describe feelings and emotion. Imagery ini, sebuah lagunya biasanya berusaha menggambarkan perasaan yang dirasakan oleh si penulis. Jadi, digunakan untuk menjelaskan perasaan dan emosi dari penulis. And then, second, rhythm. Rhythm is used to create mood. Rhythm di sini digunakan untuk menciptakan mood. Misalnya, apabila kita sedang bersedih dan mendengarkan lagu dengan ritme slow, maka kita akan terbawa suasana dengan lagu tersebut. So, rhythm creates mood. And then the third, figurative of speech or figurative language. Nah, nanti ini akan dibahas berikutnya. Oke? Now, figurative language. The first, simile. It uses the words like or as to compare one object or idea with another to suggest they are alike. Example, she is busy as a bee. Simile ini menggunakan kata-kata seperti atau sebagai untuk membandingkan satu objek atau ide dengan yang lain, untuk menunjukkan bahwa mereka itu serupa. Contoh, dia sibuk seperti lebah. Itu simile. Next, metaphor. It states a fact or draws a verbal picture by the use of comparison. A simile would say you are like shooting. Metaphor is more positive. It says you are something. Example, you are what you eat. Oke, metafor ini menyatakan fakta atau menggambar gambaran verbal dengan menggunakan perbandingan. Sebuah perumpamaan akan mengatakan Anda seperti menenangkan. Metafora lebih positif. Dikatakan Anda adalah sesuatu. Contoh, Anda adalah apa yang Anda makan. Next, personifications. Personification is a figure of speech in which human characteristics are given to an animal or an object. Example, my teddy bear gave me a hug. Personifikasi itu adalah sebuah kiasan di mana karakteristik manusia diberikan kepada binatang atau benda. Contoh, teddy bear saya memberi saya hadiah besar. Alliteration. Alliteration is the repetition of the same initial letter, sound, or group of sounds in a series of words. Alliteration includes tongue twister. Example, she sails by the seashore. Maksudnya adalah alliteration merupakan pengulangan huruf awal, bunyi, atau kelompok bunyi yang sama dalam satu rangkaian kata. Aliterasi termasuk twister lidah. Contoh, she sells
by the seashore. Pengucapannya hampir mirip. Next, onomatopoeia. The use of words to describe or imitate a natural sound made by an object or an action. Example, snap, crackle, pop. Onomatopoeia adalah kata untuk menggambarkan atau meniru suara alami yang dibuat oleh suatu objek atau tindakan. Contoh, snap, crackle, pop. Onomatopoeia. Okay, the next figurative language are hyperbole and phrasal verbs. Hyperbole is an exaggeration that is so dramatic that no one would believe that statement is true. Example, he was so hungry that he ate that whole cornfield for lunch, stocks and all. What is hyperbole? Hyperbole adalah sebuah pernyataan yang dilebih-lebihkan, yang begitu dramatis atau lebay, sehingga tidak ada yang akan percaya bahwa pernyataan itu benar. Contoh, dia sangat lapar, sehingga dia memakan seluruh cornfield itu untuk makan siang. Tangkai dan semuanya dimakan. Mustahil bukan? Okay, next, phrasal verbs. What is phrasal verb? Phrasal verbs is a combination of verb and one or more adverbial or prepositional particles as catch on, take off, bring up, or put up with, functioning as a single semantic unit and often having an idiomatic meaning that could not be predicted from the meanings of the individual parts. Maksudnya adalah frase verb phrase atau verb phrasal verb adalah gabungan kata kerja dan satu atau lebih partikel adverbial atau prepositional seperti catch on, take off, bring up, atau put up with. Juga berfungsi sebagai satu kesatuan semantik dan seringkali memiliki makna idiomatik yang tidak dapat diprediksi dari maknanya. Misalkan, contoh yang lain, dari kata look. Look bisa ditambahkan preposition at. Jadi look at yang artinya melihat. Tetapi ketika diganti dengan look for, itu akan berubah artinya menjadi mencari. Kemudian jika dia ganti dengan after, jadi look after, itu artinya merawat. Berarti phrasal verb jika diganti dengan preposition maka akan merubah maknanya. Oke? Okay, friends. Let's see the example of song in the next slide. Now, let's see the meaning of song Trouble is a Friend. Life is not free from problems. Problems come and go, but still many people think problems are enemies. This song invites us to make problems as friends, because it is difficult for us to make a world without problems. It is our way of thinking that needs to be changed by considering problems as friends who are here to live. Oke, di sini adalah makna dari lagu Trouble is a Friend. Hidup ini tak lepas dari masalah. Masalah datang silih berganti, tapi masih banyak orang menganggap masalah adalah musuh. Lagu ini mengajak kita menjadikan masalah sebagai teman, karena kita sulit membuat dunia tanpa masalah. Maka cara pikir kitalah yang perlu dirubah dengan menganggap masalah sebagai teman yang hadir untuk hidup.
Okay, friends, let's see the exercises below. Answer the questions. Number 1. What do you think the title Trouble is Friend means? Number 2. What do you think the theme of this song? Number 3. Do you consider Trouble is a Friend an inspirational song? Why? Number 4. How does this song make you feel? Number 5. Do you think songs or poems can change people? What? Give me your reason. Okay, after you know about the question, you can answer the question in the links that I put in the descriptions of this channel. Okay. Okay, friends, the last but not least, thank you for watching. Don't forget to like, subscribe, and share this video in my YouTube channel, Idayanti Antiday 47. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.